Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas BP1 dengan anggota Nur Afifah, Rifa Nur Inayah, dan Rindi Inggarsuari. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai audit internal di laboratorium. Pengertian dari audit. Audit merupakan proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit terpenuhi. Kegiatan audit menjadi keharusan bagi laboratorium dan menerapkan sistem ISO 9000 tahun 2000. Selanjutnya, audit sistem manajemen mutu. Audit sistem manajemen mutu adalah pengujian sistematik dan independen untuk menentukan apakah aktivitas-aktivitas mutu dan hasilnya sesuai dengan perencanaan dan apakah perencanaan ini dilaksanakan secara efektif dan cocok untuk mencapai sasaran mutu sesuai dengan ISO 8402. Adapun tujuan khusus audit internal laboratorium. Yang pertama, memverifikasi bahwa kegiatan laboratorium dilakukan secara kontinu sesuai persyaratan sistem manajemen mutu. Yang kedua, memeriksa pemenuhan sistem mutu dengan persyaratan ISO 17025 tahun 2005 atau kesesuaiannya dengan kriteria lain yang relevan. Karena audit internal merupakan jaminan kepada manajemen suatu organisasi bahwa sistem manajemen mutu yang diterapkan harus sesuai dengan yang ditetapkan. Yang ketiga, memeriksa kesesuaian semua kebijakan dinyatakan dalam panduan mutu dan dokumen-dokumen lain yang terkait terhadap implementasinya di seluruh tingkat kerja dengan mengidentifikasi ketidaksesuaiannya sedini mungkin dan tindakan perbaikan seefektif mungkin sehingga dapat memenuhi kesesuaian standar sistem manajemen mutu. Yang keempat, ketidaksesuaian yang ditemukan dalam audit internal sebagai informasi berharga untuk meningkatkan keberlanjutan sistem manajemen mutu laboratorium dan sebagai bahan pada kaji ulang manajemen. Hal tersebut dengan mengidentifikasi akar penyebab masalah sekaligus tindakan perbaikan yang diperlukan untuk mencegah terulangnya kembali ketidaksesuaian yang sama. Dan menghindari penyimpangan seperti persyaratan atau prosedur yang telah kadaluarsa yang masih saja diterapkan di laboratorium dan kegiatan yang tidak efisien. Selanjutnya, manfaat audit internal, yaitu yang pertama sebagai cara untuk memastikan penerapan sistem manajemen yang diterapkan telah memenuhi dengan ketetapannya. Yang kedua, menilai kesiapan suatu organisasi dalam menghadapi eksternal audit yang dilakukan oleh pelanggan maupun badan akreditasi. Yang ketiga, melindungi investasi yang telah dikeluarkan untuk penyusunan sistem manajemen mutu. Dan yang ketiga, mencegah biaya yang timbul berkaitan dengan kegagalan sistem manajemen mutu. Berikutnya ada jenis-jenis audit. Audit dibagi berdasarkan objek dan pelaku. Yang berdasarkan objek itu seperti audit sistem, audit produk, audit lingkungan. Sedangkan yang berdasarkan pelaku itu ada yang internal dan eksternal. Yang internal itu tergantung dari lingkungan itu sendiri yang mengaudit dari lingkungan. Sedangkan yang eksternal itu yang mengaudit orang atau lembaga yang sudah mempunyai, yang sudah tersertifikasi. Berikut ini adalah contoh gambaran auditi. Auditi dari pihak pertama yaitu organisasi dari perusahaan itu tersebut untuk perusahaan itu tersebut sendiri. Sedangkan audit pihak kedua itu seperti dari perusahaan ke pemasok. Dan audit pihak ketiga yaitu lembaga yang tersertifikasi mengaudit perusahaan-perusahaan. Ruang lingkup audit dalam laboratorium. Auditnya dibagi menjadi dua, yaitu ada audit sistem dan audit teknik. Audit sistem itu meliputi 1. Penerimaan sampel, 2. Manajemen dan sistem kalibrasi peralatan, 3. Pembelian bahan dan peralatan, 4. Persiapan penerbitan laporan hasil uji. Sedangkan audit teknis itu bekerja untuk bekerja pengukuran, untuk kegiatan sampel, penyiapan reagen,
kalibrasi internal, pengecekan peralatan. Kelima, pemeliharaan pembanding. Keenam, pengendalian mutu laboratorium. Pelaksanaan audit internal. Pertama, audit internal diprogram minimal 1 kali dalam setahun. Kedua, audit dilaksanakan oleh personel yang sudah paham mengenai audit. Ketiga, manajer mutu mendelegasikan tugas pelaksanaan audit kepada personel. Keempat, laboratorium skala beda dilakukan audit oleh tim sesuai dengan ruang lingkup. Yang kelima, laboratorium skala kecil dilakukan audit oleh manajer mutu. Tugas auditor. Pertama, mencari informasi mengenai hal yang akan diaudit. Kedua, melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain. Ketiga, mempersiapkan jadwal pelaksanaan dan program audit rutin. Keempat, audit checklist. Kelima, pemeriksaan sistem. Keenam, mengumpulkan dan menganalisis bukti temuan. Ketujuh, melaporkan temuan. Kedelapan, memantau tindak lanjut temuan hasil audit. Tugas auditi. Pertama, menginformasikan kegiatan audit. Kedua, membantu kegiatan auditor. Ketiga, menyiapkan informasi. Keempat, merencanakan dan tindakan untuk hasil audit. Kelima, memverifikasi hasil perbaikan. Urutan pelaksanaan kegiatan audit internal adalah sebagai berikut. Pertama, rapat antara manajer mutu dengan manajer puncak. Rapat ini biasanya dilakukan pada tahap paling awal, yaitu manajer mutu memberikan informasi kepada manajer puncak bahwa akan dilaksanakannya kegiatan audit internal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Penetapan audit internal dapat melalui agenda audit internal sebelumnya, kaji ulang manajemen, atau terjadinya suatu temuan yang sangat penting dan berpengaruh besar terhadap hasil pengujian sampel. Maka dalam hal ini diperlukan audit internal untuk memeriksa bagian yang tidak sesuai tersebut. Yang kedua, pelaksanaan rapat pembukaan. Rapat pembukaan ini biasanya dihadiri oleh seluruh staf atau personel suatu organisasi, diantaranya manajer puncak, manajer mutu, auditor, dan beberapa auditi. Di dalam rapat pembukaan, ketua auditor menyampaikan maksud dan tujuan dari pertemuan tersebut. Para peserta rapat juga diharuskan untuk memperkenalkan diri masing-masing, dan tidak lupa pula menyiapkan formulir daftar hadir untuk merekam kegiatan rapat pembukaan audit internal yang dilaksanakan. Melalui rapat pembukaan ini, ketua tim audit internal memaparkan hal-hal yang akan diaudit serta melakukan komunikasi dengan auditi. Maksud dari komunikasi tersebut ialah untuk menghindari adanya ketegangan saat proses audit berlangsung. Pada saat pelaksanaan audit internal, ketua auditor mampu mengarahkan pertemuan yang bersifat akomodatif sehingga proses audit internal berjalan dengan kondusif. Yang ketiga, tinjauan seluruh dokumen pada saat pelaksanaan audit internal. Pada proses peninjauan seluruh dokumen meliputi pemeriksaan terhadap prosedur, instruksi kerja, dan rekaman. Auditor menilai kesesuaian seluruh dokumen tersebut terhadap acuan sistem manajemen yang diacu. Yang keempat, komunikasi pada saat proses audit internal. Selama proses audit internal berlangsung, 75% dari waktu audit internal berlangsung adalah berdiskusi antara auditor dan auditi. Melalui diskusi ini diharapkan akan timbul proses untuk saling memberikan pengertian dan kesepakatan terhadap temuan ketidaksesuaian yang bertujuan untuk peningkatan penerapan sistem manajemen mutu. Selama proses audit berlangsung, auditor harus turut serta dalam memberikan umpan seperti pertanyaan yang memicu adanya komunikasi yang baik, wajar, objektif, dan diterima oleh auditi secara penuh kesadaran, memahami seluruhnya, serta dilakukan atau diterapkan tanpa adanya paksaan. Yang kelima, mengumpulkan dan memverifikasi informasi. Dari hasil komunikasi pada saat audit internal dilaksanakan, tugas seorang auditor adalah mengumpulkan semua temuan ketidaksesuaian pada saat audit ke dalam formulir atau rekaman laporan, agar mempermudah dalam menjelaskan dan mendeskripsikan ketidaksesuaian, dan auditi dapat dengan mudah memahami cara melakukan tindakan perbaikan yang sesuai dengan kebijakan atau syarat mutu laboratorium. Laporan atau rekaman merupakan alat bukti atas adanya ketidaksesuaian pada saat audit internal berlangsung, sehingga laporan tersebut harus dipelihara sebagaimana mestinya. Yang keenam, mengadakan pertemuan penutup. Pada rapat atau pertemuan penutup ini, seluruh auditor dan auditi hadir untuk membahas terkait semua temuan ketidaksesuaian pada saat audit internal berlangsung.
Di sini, auditor berkewajiban menyampaikan semua temuan kepada auditi. Apabila auditi bisa memberikan klarifikasi terkait ketidaksesuaian tersebut, maka temuan bisa saja langsung diselesaikan. Namun jika tidak, auditor juga diperbolehkan untuk mendiskusikan kepada para auditi tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan ketidaksesuaian yang ada. Pada rapat penutup juga disepakati waktu atau batas akhir pelaporan tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Setelah rapat ditutup secara resmi oleh auditor, tugas dari seluruh auditi adalah memperbaiki segala temuan yang ada. Kemudian, laporkannya sesegera mungkin kepada manajer mutu atau manajer terkait agar dilakukan verifikasi terhadap tindakan perbaikan yang dilakukan.